Deng 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 deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa sekalian, kita sering mendengar bahwa orang Jepang itu adalah pekerja keras, disiplinnya tinggi, dan pertanggungjawabannya terhadap sesuatu itu begitu besar, terhadap tugas yang dibebankan kepadanya begitu besar. Inilah nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari orang-orang Jepang. Pada tahun 1993, Bapak Anies Rashid Baswedan pernah mendapat beasiswa untuk belajar di Jepang pada tahun 1993. Ketika itu beliau memasuki tahun ketiga menjadi mahasiswa di UGM. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pengalaman Bapak Anies Rashid Baswedan ketika beliau berada di Jepang sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintahan Jepang. Bukan dari pemerintahan Jepang, mungkin kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui sayembara yang diadakan. Dan Bapak Anies Rashid Baswedan salah satunya adalah terpilih sebagai peserta yang tulisannya mendapatkan beasiswa tersebut sebagai pemenang dari lomba untuk menerima beasiswa tersebut. Ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa pengalaman Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita akan dengarkan penjelasan bagaimana ketika Bapak Anies Rashid Baswedan ketika menjadi mahasiswa, terutama ketika mendapat beasiswa dari mendapat beasiswa belajar di negara Jepang, di negara Sakura, di negara matahari terbit ini. Dan kita dengarkan dengan seksama, semoga ada manfaatnya. Ibrahnya adalah kita bisa meniru kedisiplinan, tanggung jawab, serta pelayanan daripada orang-orang Jepang yang begitu hebat dan luar biasa. Oke, selamat menikmati dengan seksama. Kenapa pengen ambil beasiswa ke Jepang waktu itu? Kenapa Jepang? Jadi sebetulnya mulainya dari gini. Saya lagi habis selesai pertemuan di kantor rektorat UGM. Pulang dari situ, lihat ada majalah dinding. Zaman dulu kan majalah dinding tuh ada papan pengumuman beasiswa musim panas ke Jepang. Wih, menarik nih. Nah, cuman waktu itu belum ada HP untuk difoto tuh. Jadi saya catat. Saya lihat syaratnya apa, waktunya kapan, udah habis itu saya mulai nulis. Jadi saya ketika nulis, saya masih aktif di Senat Mahasiswa, masih ketua Senat. Saya nulis terus saya ikut. Saya kepengen sekali ke Jepang. Pengen belajar, pengen dapat kesempatan untuk tinggal di tempat yang baru, pengen juga kesempatan untuk dapat wawasan lebih luas, ingin punya pengalaman-pengalaman baru. Dan setiap ada kesempatan, saya mau coba. Dan belum tentu berhasil, tapi alhamdulillah yang ini saya coba dan lolos. Rezeki lolos ya. Dan saya dapat pengalaman banyak sekali. Boleh saya cerita nih ya? Boleh. Kami itu mendapatkan uang saku. Lalu saya memikirkan uang saku ini buat apa ya gitu. Saya pikir uang saku ini bisa tabung. Waktu saya mau tabung itu, kenapa saya tabung? Karena saya kepengen nyobain yang namanya Shinkansen, bullet train. Mahal, betul. Waktu itu masih relatif baru. Dan semua orang di dunia itu ngomongin tentang bullet train. Terus saya sampai ke Tokyo, saya pengen naik bullet train. Saya lupa harganya berapa, tapi saya mau nabung tuh, pakai uang saku saya untuk bisa naik Shinkansen. Dah saya ke sana. Nah, terus sambil perjalanan saya tabung kan uangnya. Suatu ketika
saya kalau ada waktu kosong itu pergi nyari waktu ke Akihabara. Oke, Akihabara itu tempat yang jual-jual elektronik. Wah, itu surganya itu. Jadi saya ke Akihabara. Waktu jalan ke Akihabara, lihat di sana, saya ketemu sesuatu yang di Indonesia nggak ada. Waktu itu apa? Cordless phone. Apa itu? Apa tuh cordless phone? Benar-benar nggak tahu. Cordless itu bukan cordless. Cordless itu adalah telepon yang tidak pakai kabel. Oh, yang besar gini itu Yang besar. Yang besar. Kan besar kalau anten. telepon waktu itu masih pakai kabel. Terus kita putar. Nah, waktu itu keluar telepon yang nggak pakai kabel. Jadi sambil telepon, sambil bisa jalan-jalan. Belum HP loh itu ya. Iya. Itu baru telepon biasa. Ini. Nah, terus ketika saya lihat, harganya itu sama tiketnya Shinkansen. Wah, dilema ini. Galau. Ini dilema nih. Saya ambil. Terus saya pikir-pikir gini dah. Udahlah. Saya putuskan saya beli telepon itu aja. Supaya saya nanti pulang ke Jogja, saya punya oleh-oleh buat di rumah yang bisa dipakai. Lebih Jadi saya putuskan tidak naik Shinkansen. Pakai ini. Apa pertimbangannya? Kalau Shinkansen ya saya sendiri yang rasain. Betul. Sebentar selesai. Kalau ini saya bawa pulang ke rumah, maka saya akan pakai. Dan believe it or not, Dian, sampai sekarang telepon di Jogja masih telepon yang gitu. Oke? Sampai sekarang. Boleh dicek nanti. Zaman dulu itu baru berarti ya? Oh iya, waktu itu masih baru. Dan ada cordless-nya, jadi 2 set. Sony mereknya. Warnanya hitam, satu pakai telepon gagang biasa, satu cordless namanya. Nah, waktu itu tuh hebat-hebatnya telepon loh. Dan waktu itu di kami, jadi kemudian saya kalau ibu terima telepon, dia bisa sambil di kamar, dia bisa sambil di mana, walaupun masih telepon rumah. Tapi jadi bermanfaat buat semua rumah. Betul. Tapi hutang saya, keinginan saya untuk naikin Shinkansen itu belum tertunaikan. Harus. Oke? Nah, ini kejadian lain. Kira-kira tahun 2010, 2011 lah gitu kira-kira. Saya masih aktif di kampus, masih mengajar. Saya dapat undangan dari pemerintah Jepang untuk datang ke sana, disambut oleh mereka. Dan pada saat itu mereka mengatur perjalanan saya ke beberapa kota, ketemu dengan beberapa tokoh, dan naik Shinkansen. Dan naik Shinkansen Gratis lagi. bukan hanya gratis, yang kelasnya paling tinggi. Rezeki ya. Nah, pada waktu itu saya sampai nulis artikel kok. Nanti kapan-kapan saya kasih tulisannya. Saya di kereta itu, saya pakai HP, saya masih pakai BlackBerry waktu itu. Oh, zaman. Saya tulis di BlackBerry. Ini adalah mimpi yang tertunda sekian belas tahun. Pada waktu itu saya ingin sekali naik Shinkansen, uangnya terbatas, saya pilih beli telepon supaya bisa dimanfaatkan serumah. Sekian tahun kemudian, saya dapat kesempatan untuk naik Shinkansen pertama kalinya. Dan pada waktu itu atas undangan pemerintah Jepang. Jadi sambil menikmati Shinkansen jalan itu, sambil saya bersyukur, alhamdulillah. Untung waktu itu pilih yang satu. Sampai saya nulis di situ Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya bilang itu nikmat apalagi yang kau dustakan, karena dalam sebuah perjalanan ternyata kita di ujung mendapatkan yang kita inginkan walaupun tertunda. Ditunda dulu ya. Tapi masa itu memang masa yang belajar di sana itu irit. Kami tinggal di Kawasaki. Di bawah tempat kami tinggal itu mall. Nah, saya mau ngirit supaya bisa nabungnya banyak, supaya uangnya nggak kepake. Kalau sore, saya malam beli roti di tempat bakery. Bakerynya tuh unik di sana itu. Kalau sudah jam 6 malam, harganya 50%. Oh iya, biasa semua sampai sekarang. Betul ya? Gitu, Masih gitu ya? Di atas jam 10 kalau nggak salah ya. 9? Di atas jam 9, 25%. Jadi, saya seringkali datang, lihat. Pokoknya, saya belinya sesudah 25%. Yang udah ditempel stiker gitu kan? Ditempelin stiker. Betul. Nah, belinya malam. Nah, itu saya pakai untuk bekal saya. Terus besoknya, ketika pagi kami sarapan di kafetaria. Habis sarapan, saya siapin tempat. Itu roti yang saya bawa tadi malam dengan lauk yang pagi saya bawa untuk makan siang. Jadi supaya makan siang saya nggak usah ngeluarin ongkos lagi. Jadi pakai roti yang saya beli tadi malam, ditambah dengan
sarapan pagi, saya ambil beberapa ekstra, terus saya bungkus, itu makan siang saya. Dengan begitu, sarapan paginya di kafetaria, makan siangnya bawa bekal, makan malamnya yang 25% itu. Nah, dengan cara begitu bisa ngirit tuh. Betul, betul. Nah, dan itu yang kemudian membuat saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, termasuk ke Fuji. Naik, Naik Fuji. saya belum